Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bikutumikum. Selamat datang para penuntut ilmu di Pondok Pesantren Ibnu Abbas Al-Islami, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Alhamdulillah, kami sangat berbahagia sekali, bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan sehingga kegiatan kita bisa kita mulai, kita bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita rencanakan, tidak lain adalah karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, kami ucapkan selamat datang, dan ini adalah merupakan sambutan bagi kalian, bagi para pencari ilmu, bagi para penuntut ilmu, untuk bersama-sama kami, para guru, para ustadz, para ustadzah, kita akan menempuh perjalanan yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam perjalanan menuntut ilmu. Kita akan bergaul bersama, kita akan bermain bersama, kita akan bercanda bersama, kita akan belajar bersama, yaitu di Pondok Pesantren Ibnu Abbas Al-Islami. Dan syukran kalian dan juga orang tua kalian seluruhnya adalah orang-orang yang kami sangat hormati, kami apresiasi, kami berikan penghargaan yang telah memberikan kepercayaan kepada Pondok Pesantren Ibnu Abbas. Baik anak-anakku sekalian, para penuntut ilmu, dan sekarang saatnya kita akan melakukan orientasi. Kita akan menyampaikan tentang apa pondok kita, bagaimana kita di pondok, dan bagaimana sebaiknya dan seharusnya kita mondok. Dan ketahuilah anak-anakku sekalian, hidup di pondok pesantren itu berbeda dengan kehidupan di rumah, apalagi kehidupan di masyarakat. Maka ini yang perlu kita pahami bersama, karena seorang penyair mengatakan, "Waman arafa bu'das safari ista'adda." Orang yang akan melakukan perjalanan panjang, maka hendaklah dia bersiap-siap. Dia harus memiliki bekal. Dia harus punya gambaran apa yang akan dia lakukan, bagaimana perjalanan dia yang panjang itu. Nah, setelah semuanya siap, maka kita akan mulai berjalan bersama, meniti jalan menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Meniti jalan untuk meraih hidayah petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Meniti jalan menuju ke tempat yang indah, tempat yang tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan terus mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang di antara kalian dari orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu. Nah, para thalabatul ilmi yang dirahmati Allah, barakallahu fikum. Sekarang apa itu Ibnu Abbas? Mungkin di antara kalian sudah tahu, sudah kenal. Tapi alangkah baiknya jika kalian benar-benar mengetahui, memahami tentang lembaga kita, sekolah kita, pondok pesantren kita. Maka Ibnu Abbas adalah lembaga pendidikan pondok pesantren. Dikatakan pondok pesantren itu karena di sana banyak santri. Santri itu sebagian ada yang mengatakan dari bahasa cantrik. Santri itu berasal dari asal kata cantrik yang artinya itu dulu ada orang yang berilmu, ini sejarah pesantren, orang yang berilmu
punya ilmu agama, lalu dia tinggal di suatu daerah, lalu di sana kemudian datang, ya, anak-anak yang ingin belajar, kemudian anak itu membuat tempat-tempat tinggal sederhana di sekitar rumah orang, tempat tinggal orang yang berilmu itu. Untuk apa? Untuk belajar. Maka semakin banyak ya mereka tinggal di situ. Nah, kenapa mereka dikatakan cantrik? Cantrik itu kalau dalam bahasa Jawa mungkin itu artinya orang yang membantu. Ya, orang yang banyak berkhidmat, membantu. Maka kalau dahulu santri-santri itu selain dia mengambil ilmu dari gurunya, dia hidup ya dengan membantu, ya, dengan membantu Pak Kiai, dengan membantu Ustadz, membantu mengerjakan sawahnya, nanti mereka dapat upah. Nah, itu santri-santri dahulu, ya, ada yang membantu ustadznya dengan mencarikan rumput, ya. Maka itulah santri-santri dahulu, mereka hidup ya sehari-hari, ya. Kemudian mereka belajar, mereka berkhidmat ya kepada gurunya, mengambil ilmu dari gurunya, maka muncullah istilah pesantren. Nah, alhamdulillah kalau pesantren kita ya anak-anak datang, kemudian dibuatkan asrama, kemudian tinggal di dalamnya, bahkan ada makanannya disiapkan, dimasakkan dan lain sebagainya. Maka tentu ini lebih mudah ya, dan seharusnya santri sekarang tentunya harus lebih bagus, lebih baik daripada santri-santri dahulu. Karena waktu mereka untuk belajar lebih banyak, ya, makan tinggal makan, ya, mencuci baju urusan pribadi dilaksanakan sendiri, kemudian sisa waktunya seluruhnya adalah untuk belajar. Nah, pesantren kita itu berbasis ilmu, ya. Kenapa dikatakan berbasis ilmu? Karena memang kita selalu menguatkan pada bidang ilmu pengetahuan, ya, ilmu syar'i, ilmu syariat. Yang kedua, amal saleh. Ya. Apa itu amal saleh? Yaitu melaksanakan, mengamalkan apa yang sudah kita pahami, apa yang sudah kita pelajari. Maka disinilah, di pesantren itulah, ya, kita bisa belajar langsung kita amalkan. Kita belajar langsung kita amalkan dengan panduan, dengan dibimbing oleh para guru, para ustadz. Nah, dan yang ketiga adalah akhlakul karimah. Apa itu akhlakul karimah? Kemarin sudah kita pelajari tentang adab, ya, tentang akhlak. Akhlak yaitu sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan dari kebiasaan baik. Itu akhlakul karimah. Mengerti tata krama, sopan santun, ya. Maka banyak kita lihat hari ini anak-anakku sekalian, para thulabatul ilmi, ya, generasi yang sudah kehilangan akhlakul karimah dengan orang tuanya, Masya Allah. Mereka tidak punya rasa hormat, ya, tidak punya rasa peduli dengan orang tuanya. Nah, ini semuanya adalah merupakan hal yang kita berusaha ya jadikan sebagai basis kita, ilmu, amal saleh dan akhlakul karimah. Nah, anak-anakku sekalian, para thalabatul ilmi yang dirahmati Allah, apa yang dipelajari sekarang? Apa sih yang dipelajari di pesantren kita? Maka yang pertama yang diprioritaskan untuk dipelajari, yang prioritas pertama yang harus dipelajari adalah ilmu syar'i. Nah, ini yang diprioritaskan, ilmu syariat. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk belajar. Perintahkan untuk memahami agama. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ya, wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Tidaklah sepatutnya kaum muslimin itu berangkat semuanya pergi ke medan perang. Tidak patut. Sebaiknya kaum muslimin tidak semuanya pergi ke medan perang. Walaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din. Maka kenapa tidak di antara mereka itu ada sekelompok yang ta'ifah, sekelompok yang tidak ikut berperang. Untuk apa? Liyatafaqahu fid-din, untuk mendalami agama, untuk mempelajari ilmu syar'i. Nah, itulah kita. Itulah kita para santri, para pencari ilmu. Ya, yang mereka akan mendalami ilmu syariat, ilmu agama.
Untuk apa? Waliyundhiru qaumahum, yakni agar mereka mengingatkan kaum mereka idza raja'u ilaihim, apabila mereka nanti kembali. Nah, inilah para santri, berangkat ke pondok mencari ilmu, nanti akan menjadi mundhirul qaum, akan menjadi orang-orang yang mengingatkan kaumnya. Nah, barakallahu fikum. Nah, maka yang dipahami, dipelajari pertama adalah tahfidzul Quran. Ya, kita akan berusaha keras bersama-sama untuk menghafalkan 30 juz dari Al-Quran. Semoga Allah mudahkan kita. Ya, apakah sulit Ustaz? Insya Allah dengan cara yang tepat, dengan kesungguhan, dengan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka keinginan itu akan tercapai. Maka jangan mudah putus asa. Kalau merasa sulit, teruslah berusaha, bertahan, belajar, bertanya kepada Ustadz bagaimana cara menghafal Al-Quran yang baik ya Ustadz. Nah demikian. Anak-anakku sekalian, yang kedua apa? Hifdzul mutun. Ya, hifdzul mutun, yaitu menghafal matan, yaitu dasar-dasar ilmu syar'i. Nah, ini akan dihafal nanti ya, ada pelajaran-pelajaran hifdzul mutun. Yang ketiga, kita akan ngaji kitab nanti. Ya, ada kitab-kitab yang akan kita kaji. Jadi kalau di beberapa pondok pesantren mungkin tidak dikaji kitab, ya. Nah, yang dikaji nanti kita adalah kitab-kitab fikih, kitab tauhid, kitab tafsir, ya, dari kitab-kitab para ulama. Kita mulai dari yang dasar, nanti meningkat, ya. Kalau bahasa Arab nanti dimulai dari Al-Ajurumiyah, naik lagi ke kitab yang lebih tinggi, karena di dalam Islam, ya, tulisan karangan para ulama itu, kitab itu bertingkat-tingkat ilmunya. Jadi kita mulai dari dasar. Nah, anak-anakku sekalian, kemudian yang kedua apa yang kita pelajari? Ilmu keterampilan hidup, life skill, ya. Yang sesungguhnya hidup ini nggak sulit bagi orang yang siap untuk menghadapi hidup ini. Ya, sekarang banyak orang yang sibuk, ya, kursus ini, kursus itu. Untuk apa? Karena mereka merasa kesulitan mencari rezeki. Ya, inilah yaitu pengembangan minat dan bakat sehingga bermanfaat untuk diri, keluarga, dan orang lain. Nah, nanti kalian akan diajari keterampilan. Yang putri diajari memasak, diajari membuat kue, diajari mengatur bagaimana rumah, ya, yang nyaman, menyenangkan, diajari tentang kesehatan dan lain sebagainya. Ya, yang ikhwan nanti diajari tentang wirausaha, bisnis dan lain sebagainya. Itu adalah keterampilan hidup. Yang ketiga, ya, mohon maaf ini keliru ya. Yang ketiga yang dipelajari adalah ilmu umum, matematika, IPA, dan lain sebagainya. Ini nanti untuk persiapan kalian untuk bisa ujian dan dapat ijazah. Ya, karena ijazah itu bukan segala-galanya. Ijazah itu hanya untuk melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi. Ijazah itu bukan segala-galanya. Ingat, banyak orang yang baik, orang yang bermanfaat, orang yang bisa hidup dengan baik di tengah-tengah masyarakat tanpa ijazah. Tetapi kita perlu membekali kalian dengan ijazah. Nah, anakku sekalian, kenapa harus mondok? Ya, kenapa kok nggak dari rumah saja? Kenapa harus mondok? Maka jawabannya adalah, ya, anak-anakku sekalian, mondok itu asik. Nah, mondok itu asik dan keren. Kenapa asik? Perhatikan, sholat 5 waktunya dikontrol, ngaji tiap hari, adab sehari-hari selalu diingatkan, ya. Mau tidur diingatkan adab-adabnya, mau makan diingatkan adab-adabnya. Tiap hari tanpa ilmu dan amal. Tiada hari tanpa ilmu dan amal. Nah, insya Allah, ya, dengan proses ini berjalan, kita nikmati hidup di pesantren, ya, akan merasa menyenangkan, dan ternyata insya Allah tiba-tiba kalian akan menjadi anak yang saleh, yang selalu mendoakan orang tua, menyebarkan manfaat dan kebaikan untuk semuanya. Masya Allah. Ya, anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, apa sih kerennya di pondok itu?
Masa di pondok keren? Ya, kalau dulu orang mengatakan, apalah pondok itu, mau jadi apa nanti di pondok. Ya, tapi sekarang kita harus memahami, mengerti, merubah ya pola pikir kita. Ya, apa sih kerennya? Yang pertama ikhlas. Ya, karena kalau orang yang tidak ikhlas, tidak ada manfaat. Makanya anak-anakku sekalian, berangkatlah ke pondok dengan ikhlas. Karena Allah, bukan karena dipaksa oleh orang tua, bukan karena teman, bukan karena yang lain. Ikhlas karena Allah. Ya, ingin mencari ridha Allah, ingin menjadi orang yang diridhoi oleh Allah, ingin menjadi orang yang diangkat derajatnya oleh Allah, ingin menjadi orang yang dirahmati oleh Allah dengan belajar ilmu agama di pesantren. Ikhlas karena Allah. Yang kedua, mandiri. Nah, Masya Allah, alangkah kerennya seorang pemuda yang mandiri. Ya, dia tidak bergantung kepada orang tuanya. Seorang penyair mengatakan, innal fata may yaqulu ha anada. Ya, seorang pemuda yang sejati itu adalah yang mengatakan, inilah diriku. Nah, bukan sedikit-sedikit, oh, bapakku, ibuku, ya, mamaku. Seorang pemuda yang berani menunjukkan, ini diriku. Saya bisa ini, saya bisa begini, saya bisa begini. Nah, inilah seorang pemuda yang mandiri, ya, tidak cengeng. Dan ini ya dididik di pesantren untuk tidak cengeng, ya, tidak selalu bergantung kepada orang tua. Nah, anak-anakku sekalian, yang ketiga berilmu. Ya, alangkah kerennya seorang pemuda yang berilmu, hafal Al-Quran, hafal ratusan hadis, ya, bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam perkara agama karena dia sudah berilmu, sudah belajar. Masya Allah, semua orang akan mengacungi jempol. Yang keempat, dia yaitu keren, aktif. Ya, alangkah hebatnya seorang pemuda yang aktif. Dan alangkah jeleknya seorang pemuda yang tidak aktif, melempem, tidak bergerak kalau tidak tidak didorong seperti mobil mogok. Ya, seorang pemuda harus aktif. Ya, bisa melakukan dengan inisiatif, melakukan apa yang bagus, ya, bermanfaat, aktif. Ini akan ya menjadi ciri khas seorang santri di pesantren, dia aktif. Kemudian yang kelima, sederhana. Masya Allah, indahnya kesederhanaan. Keindahan bukan karena kemewahan harta, tapi keindahan itu sejatinya ada pada kesederhanaan. Ya, maka kesederhanaan itu bukan berarti miskin. Ya, kesederhanaan itu adalah merupakan ajaran agama kita. Ya, al-iqtisadu fin nafaqati nisful ma'isyah. Sebagian daripada hidup itu adalah iktisad, berhemat, sederhana di dalam kehidupan ini. Tidak berlebih-lebihan, ya, tidak selalu ingin tampil wah, mewah agar orang melihat, tidak. Maka itu bukan jiwa seorang santri. Seorang santri sederhana. Apa yang ada dari makanan, maka dia makan. Apa yang ada dari pakaian, maka dia pakai. Apa yang ada dari tempat tinggal, maka dia merasa nyaman dengan tempat tinggal itu. Itulah kesederhanaan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anakku sekalian, untuk pertemuan kali ini, ya, kami cukupkan, saya cukupkan sekian saja. Syukran katsiran ayyuhat talabah. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.